Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom. Wah, sudah lama keperasaan ya. Udah ya 2 tahun kali ya. Terakhir kemari. Apa kabar? Bangku Boy ke Bang Boy. Ya, kemarin enggak lihat soal tak ketemu siapa lagi di sini. Wah, muka-muka yang sudah memang lama kita lihat ya. Senang ada di rumah keluarga sendiri. Amin. Jadi enggak merasa asing ya. Yang belum kenal, salam kenal ya. Saya enggak jauh dari Jakarta, enggak jauh lah ya. Cuman berapa kilometer ya? 1000 kurang kali ya. Saudara siap terima berkat Tuhan pagi ini? Siap saudara? Amin. Oh ya, ada saudara saya jauh sekali itu. Itu yang jauh sekali itu. Saudara James. Halo. Ni hao ma. Itu asli, saudara. Asli jauh sekali. Ya, saya baru lihat mereka tiba-tiba sudah ada di Kupang. Kak Yuli ini dahsyat. Amin. Mari kita doa lagi, saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Bapak, ini kami Tuhan. Kami ini umat-Mu. Kami siap terima Tuhan janji-janji-Mu. Kami siap terima firman-Mu. Kami siap terima kuasa-Mu. Kami siap terima Tuhan apa yang telah Engkau rancangkan dalam setiap hidup kami semua di sini. Dan kami tahu semua itu adalah baik adanya. Dan semua yang Kau akan berikan, kami percaya tidak ada yang akan mendatangkan kecelakaan dalam hidup kami. Karena Bapa kami adalah Bapa yang baik, Bapa kami adalah Bapa yang mengerti persoalan kami, Bapa kami adalah Bapa yang tahu dengan persis apa yang kami butuhkan dan kami perlukan saat ini. Terima kasih, bicara melalui hamba-Mu, bicara pada kami mau Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang setia, menjadi murid-murid pendengar yang baik. Tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap bicara di dalam nama Yesus, dan mari kita semua yang siap boleh berkata, amin, amin. Haleluya. Hari ini kita punya tema, saya kasih judulnya Knowing Him, mengenal Dia. Mengenal Dia bukan sekedar tahu akan atau tentang Dia. Saudara-saudaraku, mengenal Tuhan adalah satu hal yang wajib kita miliki sebagai orang percaya. Amin. Amin, saudara. Mengenal Dia bukan sekedar hanya tahu tentang Dia. Mengenal Tuhan kita Yesus Kristus bukan sekedar tahu bahwa Dia telah mati untuk kita, Dia disalib di atas kayu salib, Dia menderita untuk kita, bahkan Dia mati dan bangkit lagi. Bukan hanya sekedar itu. Setuju? Tapi mengenal Tuhan kita sangat jauh, dalam, seperti tadi kita bilang, kita lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih lebar. Itulah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan. Ya, Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan tidak hanya baik bagi yang di Osaka tadi. Enak ya jalan-jalan. Saya juga lagi menunggu giliran kapan dikirim ke sana. Setiap kita punya bagiannya. Amin. Ya. Setiap kita sudah Tuhan siapkan berkat yang Tuhan telah berikan dan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi enggak usah iri. Yang sudah jauh di Jepang sana, biarlah mereka menikmati. Ya. Kita harus katakan, saya menunggu gilirannya. Amin. Saya dalam antrian. Nah, kalau yang percaya harus amin kencang. Kalau yang enggak percaya, diam-diam saya. Tetap di Kupang saja, enggak usah kemana-mana. Amin. Jadi Bapak Ibu, mengenal Kristus, ya, itu jauh daripada sekedar kita tahu tentang Dia. Bapak tahu abang kita, bapak kita Faren,
Siapa yang tahu Pak Faren? Oh, semuanya tahu. Semua di sini tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Bapak Faren kita tercinta? Ada yang kenal Pak Faren? Coba, siapa yang kenal? Cuma istri juga belum tentu 100% lagi ya. Siapa yang kenal? Oh, pasti ada yang kenal juga. Ya, Oma Is yang cantik pasti kenal. Happy birthday Oma sekali lagi ya. 83 luar biasa. Cicitnya sudah 13. Benar Oma ya? 13, wow. Itu anugerah Tuhan terutama zaman sekarang. Saudara tahu untuk memiliki cicit itu suatu anugerah yang sangat besar di zaman hari ini. Ya, di Jakarta khususnya, umur 35, 40 semuanya ada sakit jantung, sakit ini, gimana mau lihat cicit, cucu aja belum bisa, apalagi lihat cicit ya. Nah ini Tuhan berikan cicit 13, bayangkan. Mau lihat cicit-cicit saudara semua? Artinya umur yang panjang, amin. Ya, kurang-kuranginlah CI-nya ya. Jangan tiap pagi, malam, siang, waduh, CI terus. Saya juga suka, tapi harus tahu diri, ya. Harus tahu umur. Ya. Jadi saudaraku, kita boleh tahu, ya, seseorang, kita boleh tahu Oma Is, kita boleh tahu Kak Elvis, kita tahu Dance, Pak Dance, kita boleh tahu siapa saja. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenal dia? Tahu saudara, kalau kita katakan kita mengenal seseorang, artinya bukan kita hanya tahu tentang ya Pak pejabat kita yang dulu. Ya. Walaupun mantan tapi wali kotanya masih tertinggal. Ya. Kita tidak hanya tahu tapi mengenal itu saudaraku. Wah. Jadi bukan hanya wah dia dulu pejabat ini, pejabat itu. Wah dia dulu apa ya tentang dia, semuanya kita tahu. Tapi kalau mengenal itu jauh, dalam dan lebar. Kalau saudara mengaku mengenal ya Pak Faren, saudara berani datang ke rumah beliau dan duduk langsung makan? Kita boleh tahu Pak Presiden kita Pak Prabowo, tapi pertanyaannya ya, kalau ditanya, kamu kenal? Kalau ngaku-ngaku kenal, ayo ajak kita, ajak beta ke sana, ayo kita makan bareng sama beliau. Nah, itu baru kenal. Tapi kalau tahu, itu hanya permukaan, ya, hanya permukaan. Jadi Bapak Ibu kita harus bukan hanya tahu, tapi kita harus mengenal, ya, semua saudara kita di ruangan ini. Khususnya tentu kita punya Bapak Penatua, Bapak Gembala, ya. Mereka adalah yang memimpin kita dalam rohani kita, sehingga kita terus mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Coba lihat kiri kanannya, tahu apa kenal? Buat pengakuan. Mungkin para istri, para suami, wah aku sudah menikah dengan kau, ya 10 tahun. Tapi sebetulnya aku hanya tahu kau, belum kenal. Ya, kalau kenal itu tahu dari atas sampai bawah, semuanya, nggak ada yang tersembunyi. Amin. Ya, kayak kawin sama ini Kak Boy, ya. Sudah kenal belum? Sudah menikah berapa lama ini? Sudah berapa tahun? 10? Berapa? 23, wow, luar biasa. Ukuran sepatu Kak Boy berapa? Tahu dah? Nah, ukuran celana tahu dah? Suka makan apa? Tahu juga dah? Tuh, dia kenal, mulai kenal. Boleh dibilang kenal ya. Kalau enggak kita hanya tahu. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kita sebagai orang percaya Kristen, karena kita tiap minggu mendengar khotbah, kita mungkin tiap minggu kita juga baca firman. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus Kristus itu yang telah mati dan menebus kita semua? Itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Mari kita baca ayatnya.
Filipi 3, 10, 11. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang menulis ini? Ada yang tahu? Rasul Paulus, benar? Dalam hidup ini semua kita punya kehendak. Ada yang tidak punya kehendak? Coba angkat tangannya. Masih punya kehendak, ya? Masih punya keinginan. Semua kita yang masih hidup, kita ini sangat punya keinginan. Benar? Apakah itu salah? Tidak. Itu normal. Selama kita hidup, bernafas, kita makan, kita pasti punya keinginan. Benar? Kita tanya dengan yang paling senior di sini, Om Ais, masih punya keinginan, Om Ais? Oh masih, itu jujur sekali ya. Ada yang masih nggak ada keinginan lagi? Nggak mungkin. Yang nggak punya keinginan itu, ya yang udah dekat, ya dengan lahan yang kecil itu loh, 2 kali 1 kali ya. Itu nggak usah punya keinginan, ya. Yang sudah tergeletak, udah nggak sadar, udah koma mungkin bertahun-tahun, mungkin sudah tidak ada keinginan. Selama kita bernafas, kita punya kehendak, maka kita punya kehendak, amin. Itu adalah normal. Namun satu pertanyaan yang paling penting, apa kehendak saudara? Benar? Apa kehendak saudara hanya mau punya rumah baru lagi, punya mobil baru lagi, punya jabatan baru lagi, punya teman baru lagi? Jangan punya istri baru lagi ya. Suami-suami. Apakah itu pertanyaannya kita bisa jawab dengan benar bahwa kehendakku seperti apa yang Paulus katakan? Apa kehendak Paulus? Mengenal Dia. Dia itu siapa? Yesus. Bukan mengenal Pak Penatua kita. Ya, bukan mengenal Musa, bukan mengenal Elia, bukan mengenal Yusuf. Paulus hanya berkata satu saja, bukan aku mau mengenal senior-seniorku Petrus, Yohanes, tidak. Tapi aku hanya mau mengenal Kristus. Karena dialah satu-satunya yang harus aku kenal. Aku tidak hanya mau tahu tentang Dia, aku tidak hanya tahu tentang Dia dari orang lain, aku dengar tentang Dia dari orang lain. Tapi aku sendiri pribadi mau mengenal Dia lebih dalam dan lebih lebar dan lebih tinggi. Amin. Karena pengenalan Tuhan itulah yang menentukan kita ini menjadi seorang yang percaya seperti apa, menjadi seorang Kristen yang bagaimana. Pengenalan akan Kristus yang menentukannya. Saudara boleh datang ke gereja menjadi orang Kristen mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30, 50 tahun. Tanpa pengenalan Kristus, sebetulnya kita ini belum siapa-siapa. Amin. Belum siapa-siapa Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata, dalam hidup aku ini hanya satu, yaitu mengenal Dia. Saudara kenal Paulus? Kita tahu banyak tentang Paulus. Alkitab, benar? Tahu siapa Paulus? Kalau saudara baca ya di Filipi 3:5 dikatakan Paulus itu adalah suku Benyamin. Siapa itu suku Benyamin? Suku yang terkecil tapi suku hebat. Suku Benyamin melahirkan pahlawan-pahlawan perang yang jago strategi, jago memainkan panah. Maka ditunjuklah raja pertama Israel, masih ingat? Raja siapa? Saul dari suku Benyamin. Suku Benyamin. Dia dari Paulus dari suku yang luar biasa. Paulus bilang, aku dari suku luar biasa. Kemudian aku seorang Ibrani dari Ibrani. Wah, saudara ngerti? Paham itu? Aku orang Timor dari Timor. Aku seorang Rote dari Rote, suku Rote. Kalau ada yang mengaku gitu, wah,
Dia betul-betul berani berkata, aku asli, ya, kayak James, Cina dari Cina, asli betul-betul. Ya, artinya apa? Dia pasti bisa bahasa Cina, ya kan? Dia pasti mengerti adat istiadat Cina, benar nggak? Ya, kalau saya separuh-separuh, jadi tidak asli. Paulus berkata, saya ini seorang Ibrani dari Ibrani. Wah, benar-benar dia paham makanan seorang Ibrani seperti apa, adatnya seperti apa, ya. Kesukaan orang Ibrani seperti apa, dia paham betul. Jadi Paulus itu bukan hanya orang-orang biasa-biasa saja, bukan orang-orang mungkin bahkan seperti saya, biasa saja. Dia adalah seorang yang benar-benar punya pengetahuan. Dia punya suku, ras, darah yang benar-benar luar biasa. Yang diakui di kalangan orang Yahudi. Itulah seorang Paulus. Ya, apalagi dikatakan bahwa dia adalah seorang Farisi. Dia punya guru Gamaliel, seorang guru hebat yang terkenal di zaman dulu. Terkenal sekali, guru besar. Dia berguru dengan seorang yang namanya Gamaliel yang sangat terkenal. Namun pada akhirnya apa? Paulus berkata, semua itu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Saudara paham? Saudara boleh punya jabatan, punya uang, kaya raya, punya segala pengetahuan, ya, punya semua pergaulan, punya keahlian, namun kalau kita betul-betul mengenal Kristus, itu semua adalah sampah. Tidak ada apa-apanya. Karena semua itu tidak akan kekal. Benar, saudara? Bapak Presiden kita, apakah akan menjabat seumur hidup? 5-10 tahun. Kalau saudara seorang direktur perusahaan, apakah akan menjabat seumur hidup? Walaupun saudara yang punya perusahaan, juga tidak bisa. Benar tidak? Ada kalanya harus mulai turun mengangkat yang baru. Mungkin anak, ya kan? Kalau nggak punya anak, ya mungkin saudara. Kalau nggak punya saudara juga, mungkin orang lain. Benar? Nggak mungkin. Kakek-kakek masih mau aktif ya, pikir-pikir perusahaan, ngatur-ngatur staf semua, karena ada batasan. Kita semua manusia terbatas. Kita semua punya batasan-batasan yang tidak mungkin kita lakukan sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu Paulus mengatakan, begitu penting satu hal yang kugendaki dalam hidup ini, yaitu mengenal Dia, Yesus Kristus, yang adalah juru selamatku, penebusku, dan adalah penguasa hidupku. Amin, saudara. Kita harus mengenal Tuhan kita. Bagaimana saudara mengenal Tuhan saudara? Bagaimana kita menjalani hidup iman, kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita benar-benar mengenal Dia atau sekedar hanya tahu tentang Dia? Oh iya, Tuhan itu penyembuh. Kata Pak Pendeta, Tuhan itu penyembuh. Kata tetangga saya, Tuhan itu penolong. Kata tetangga saya, kata saudara-saudara saya di gereja, Tuhan itu adalah penghiburku. Kita hanya baru tahu tentang Dia. Tapi kalau kita mau mengenal Dia, kita tahu juga dan mengalami pengalaman yang dalam bersama Dia. Amin. Dia bukan hanya sekedar disebut penyembuh, tapi Dia menyembuhkan aku. Dia bukan hanya penolong, tapi Dia benar-benar menolongku. Dia bukan hanya seorang sahabat, tapi Dia betul-betul sahabatku. Amin. Itu baru kita mengenal Tuhan. Coba lihat kiri kanannya lagi. Sudah kenal kau? Atau masih separuh-separuh? Belum terlambat.
Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Karena pengenalan itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, 2 bulan. Tidak. Bahkan tidak 2 tahun. Amin. Makanya kita lihat, kita baca ayat berikut. Mengenal Dia di Mazmur 25:14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Cara mengenal Tuhan, kita harus bergaul karib. Bergaul karib itu apa? Ya, tidak perlu diajarkan. Kita sudah tahu ya. Bahasa Indonesia yang jelas. Bergaul karib, bergaul dekat dengan Tuhan kita. Sehingga Dia tidak hanya menjadi Tuhan yang kita segani hormati, tapi Dia menjadi sahabat kita. Amin. Kalau kita mengenal Dia, kita tahu Tuhan yang bukan hanya sangat menakutkan, mengerikan, bisa menghukum kita, tapi Dia adalah juga sahabatku yang sejati. Amin. Yang mengerti perasaanku, yang mengerti apa yang aku alami, apa yang aku hadapi. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang ajaib dan heran, yang sangat menjadi sahabat yang dekat dan sangat mengerti perasaan apa yang kita lalui dalam hidup ini. Amin. Bahkan mungkin suami istri kita nggak bisa mengerti, tapi Dia seorang sahabat yang selalu bisa mengerti. Asalkan kita benar-benar datang kepada Dia, ya, kita lari kepada Dia, kita bergaul dengan Dia. Jadi kalau mau bergaul karib dengan Tuhan, jangan bergaul asal-asalan. Amin. Tahu bergaul asal-asalan? Saya bilang pergaulan bebas. Suka-sukanya dewek. Mau-maunya. Banyak orang Kristen mau-maunya kan? Kalau lagi senang ke gereja. Lagi tidak senang mau ke gereja, enggak usah ke gereja. Lagi butuh Tuhan baru berdoa. Ya, wah Tuhan tolong, bantu aku Tuhan. Ini sangat sulit, sangat kritis, tolong Tuhan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak pernah berdoa. Itu namanya pergaulan bebas, gaul asal-asal. Ya, coba katakan sebelahnya, jangan gaul asal-asal sama Tuhan. Kalau mau karib sama Tuhan, kita harus serius. Amin. Kita harus duduk sama Dia, habiskan waktu kita bersama Dia. Kita harus bicara, kita harus ungkapkan perasaan kita harus dengar-dengaran akan Dia. Amin, Bapak Ibu. Itu tidak bergaul asal-asalan. Jadi dengan suka-suka aja saja. Kalau Natalan baru aku datang ke gereja, Paskah baru aku datang kemarin. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengerti, yang paham, dan sangat ingin dijadikan sahabat bagi kita semua. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengalami segala sesuatu, yang lari pertama kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan larinya kepada tetangga. Karena Dialah yang punya jalan keluar. Dia yang punya solusi. Dia yang punya cara bagaimana kita bisa diangkat dari keterpurukan kita. Amin Bapak Ibu. Rindu bergaul karib dengan Dia. Amin. Kalau mau bergaul, baca firman-Nya berapa kali? Sebulan sekali? Seminggu sekali lah ya. Kalau seminggu sekali baca firman cukup? Bisa karib sama Tuhan? Apalagi hanya dengar pengkhotbah pendeta yang berdiri di sini setiap minggu. Apakah cukup? Pasti jauh dari cukup. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita benar-benar datang berdoa, kita benar-benar tersungkur di hadapan Dia, ya seperti Maria Marta. Masih ingat ya? Marta anak Tuhan? Amin. Ada yang nama Marta di sini? Enggak ada yang punya nama Marta sini. Orang tua takut kasih nama Marta ya. Kasih nama Maria saja.
Maria itu yang luar biasa. Ingat, Marta bukannya tidak luar biasa. Marta juga punya kelebihan luar biasa. Amin. Marta orang yang inisiatif. Marta yang orang giat, rajin kerja. Benar tidak? Ketika Yesus datang, yang siapin air siapa? Maria ngapain? Duduk di kaki Tuhan. Ya. Marta tidak salah, cuma ada satu saja. Dia kurang mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Saudaraku, kalau kau mau mengenal Tuhan, tidak hanya sibuk melayani di atas mimbar sini. Percuma. Saudara mau bisa menjadi WL, ya, worship leader yang hebat. Bahkan saya menjadi pengkhotbah yang hebat bisa. Pemain musik yang hebat bisa. Tapi tanpa mengenal dia secara pribadi, sia-sia. Kapan kita bisa tahu itu? Ketika ombak datang, ketika badai menerjang. Situlah membuktikan apakah saudara saya kenal dengan Yesus Kristus Tuhan kita atau tidak. Itulah yang akan membuktikannya. Kalau enak-enak aja sih, ya tidak jelas. Ya, semuanya ngaku-ngaku kenal, aku kenal Yesus. Tapi tunggu dulu, ketika badai datang, ombak menerjang, situ kita akan tonton oleh banyak orang. Apakah kau benar-benar murid Kristus yang mengenal Dia atau hanya sekedar tahu tentang Dia? Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita harus bergaul sama Tuhan kita. Amin. Supaya kita tahu isi hatinya, ya. Marta sangat mengerti, tahu firman. Masih ingat ya? Ketika Lazarus mati, siapa yang lari dulu? Marta, bukan Maria. Dia orang yang inisiatif tinggi. Dia orang yang betul-betul aktif. Dia orang benar-benar sangat mau melihat segala sesuatu yang terjadi dengan baik. Tapi bagi Tuhan bukan itu saja. Bukan itu saja. Tapi kalau kau nggak pernah duduk di kakiku, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong-ngomong, ya, bercakap-cakap sama Tuhan, tidak akan pernah mengenal Dia. Termasuk kita yang tiap minggu boleh di sini, tidak pernah absen. 52 kali setahun ya, hadir terus, tidak absen. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki sikap seperti Maria yang duduk tenang, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, maka kita hanya sibuk seperti Marta. Kita gak pernah mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Marta sangat tahu firman. Yesus bilang, aku akan bangkitkan dia. Lazarus tidak mati, aku akan bangkitkan dia. Marta bilang apa? Betul Tuhan, aku tahu dia akan bangkit. Tapi nanti, pada akhir zaman nanti, bukan sekarang. Kenapa begitu? Karena Marta tidak mengenal Yesus. Dia hanya tahu tentang Dia. Orang yang menjanjikan kebangkitan pada akhir zaman. Tapi sesungguhnya Yesus bilang, aku bangkitkan Lazarus sekarang, saat ini juga. Maka saudaraku, kalau kita tidak mengenal dengan baik, kita gagal melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Petrus mengenal Tuhan? Mengenal? Siapa yang percaya Petrus mengenal Yesus dengan baik? Oh, enggak kenal ya? Satu orang, dua orang? Petrus bergaul setiap hari sama Tuhan Yesus. Benar? Jadi harusnya Petrus mengenal Kristus, Yesus Tuhan dengan baik. Tapi apa yang terjadi ketika suatu hari Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, Petrus juga, aku akan pergi ke Yerusalem, di sana aku akan dianiaya oleh para tua-tua, oleh para ahli-ahli Taurat. Dan aku akan dibunuh. Namun aku akan bangkit. Apa kata Petrus? Ingat apa kata Petrus? Tuhan,
dia tarik Yesus. Bayangkan guru dia tarik. Berani kali ini orang. Ya. Coba gitu, saudara. Apa yang berani tarik? Dia tarik gurunya ke samping, dia tegur. Tuhan, jangan ngomong begitu. Ya, itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. Itu dari setan itu. Ya kan? Begitu tak? Kita kalau dengar yang buruk itu kan, ini pasti dari setan. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus? Apa? Nyala engkau sangat bagus. Nyala. Nyala engkau iblis. Ya. Kenapa? Karena tidak mengenal. Engkau hanya tahu apa yang dipikirkan manusia, kata Tuhan. Tapi engkau nggak tahu apa yang dipikirkan Allah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita Yesus, maka kita hanya memakai pikiran manusia kita. Oh, itu baik ya. Itu baik, itu bagus. Harusnya kan tidak begitu ya. Harusnya yang begini menurut saya. Tapi pikiran Allah bisa berbeda. Amin. Yesus dianiaya, dibunuh. Wah, nggak bagus sekali. Kenapa? Murid-muridnya tetap menyangka bahwa Yesus yang luar biasa, membangkitkan orang mati, luar biasa, menyembuhkan segala penyakit, mengusir setan. Benar? Dia akan menjadi raja dari segala raja. Wow, mereka sangat bangga punya sahabat, punya guru seperti dia. Dan dia akan menjadi raja orang Israel. Ini yang dijanjikan, itu menurut murid-murid. Benar? Makanya Petrus langsung berkata, Tuhan, itu tidak bisa begitu. Dijauhkanlah daripada hal yang demikian. Tapi Yesus bilang, enyalah daripadaku. Karena engkau tidak mengenal aku. Engkau tidak mengenal pikiran Allah. Tapi engkau mengenal pikiran manusia. Apa yang kau pikirkan itulah menjadi kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal Tuhan, pasti pikiran kita yang menguasai hidup kita. Pasti pikiran kita yang kita pikir, inilah yang baik, ini yang seyogyanya, sewajarnya, ya. Norma yang berlaku ya begini. Makanya dalam hidup ini kita selalu kalah. Karena kita tunduk kepada norma. Kita tunduk kepada pikiran-pikiran yang bijaksana dari manusia. Kita tidak pernah percaya adalah wisdom, hikmat, kebijaksanaan daripada sorgawi, sehingga kita dikalahkan oleh kenyataan. Amin. Kita berpikir inilah nyatanya. Kalau saya sakit kanker ya selesai. Kanker bukan kantong kering ya, tapi kantong benar-benar bisa kering juga karena kanker. Benar, karena kankernya tidak ada obatnya. Sekali seorang kena kanker, selesai. Ibu udah lewati berapa tahun? Ibu Mei? 16 tahun. 16 tahun didiagnosa kanker. Bagi kita manusia, kita pikir selesai sudah. Ya. Sudah, ini dia. Tidak ada harapan lagi. Itu pikiran manusia. Karena memang nggak ada obatnya. Ya. Hanya berharap kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kanker adalah kenyataan yang akan membinasakan kita. Amin. 16 tahun. Masih lihat? Masih cantik? Jangan menyerah kepada kenyataan. Jangan menyerah kepada norma-norma manusia yang ada. Amin. Karena norma Allah sangat berbeda. Jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar dan dalam dari apa yang kita bisa pahami dan mengerti dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jadi biarkan kenyataan itu harus takluk kepada firman. Amin. Biarkan kenyataan itu, oh saya bangkrut, saya sudah dipecat, saya nggak punya pekerjaan. Benar, tapi jangan biarkan kenyataan ini dikalahkan oleh kebenaran.
Amin Bapak Ibu. Saya selalu kesulitan dalam mencari kerjaan. Saya selalu gagal dalam usaha bisnis, itu kenyataan benar. Tapi kenyataan jangan dibiarkan menaklukkan kebenaran. Amin. Karena kita berkata, pikiranku adalah pikiran Kristus, pikiranku adalah pikiran Allah, dari segala sesuatu yang berkuasa, yang membuatkan aku menjadi seorang pemenang. Kalau kita percaya itu, kenyataan akan tunduk kepada firman Tuhan. Kenyataan sakit penyakit akan tunduk kepada kebenaran, kesembuhan ilahi. Amin. Kenyataan kegagalan dalam hidup akan disembuhkan, akan dibuat terbalik oleh kebenaran ilahi. Itu Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Dia, maka yang kita katakan adalah firman janji-janji Tuhan. Tidak apa kata dokter, tidak apa kata ahli-ahli. Amin Bapak Ibu. Saat ini dunia goncang. Benar? Bang Farin pasti mengerti ya. Semuanya. Bagaimana keadaan ekonomi di dunia ini? Beberapa kita yang pengusaha pasti tahu, paham. Kita ini Indonesia sangat dikasih Tuhan. Dunia lain, negara lain, harga bensin itu udah boom. Kalau harga bensin naik, apa yang naik lagi? Semuanya ikut naik. Semua konco-konconya naik ya. Semuanya. Di Jakarta itu, saudaraku, ketika aja baru pengumuman, belum benar-benar naik bensinnya, hanya dikatakan rumorsnya mau naik. Tahu, kakak saya mau beli komputer, harga berapa? Hari ini 20 juta. Dia datang ke toko, nggak lepas sehari, datang ke toko. Ya, mana tadi komputernya, saya telepon. Oh ya, sekarang Pak, maaf, harganya 24 juta. Weh, 4 juta dalam hanya berapa jam? Jadi itu, saudaraku, kita bersyukur, ya, terutama kalau di Kupang mungkin lebih bersyukur. Dapat sayurnya gampang, ya. Banyak apa? Daun kelor, di mana-mana tuh banyak. Kita juga tanam daun kelor, jadi supaya gampang seperti di Kupang. Kalau makan sayurnya gratis, ambil. Soal kalau ke pasar, sayur sudah mulai naik sekarang. Segalanya mau naik. Kita nggak pernah tahu hari ini sampai kapan. Benar? Kecuali ada yang kenal Bapak Trump, ya, Pak Presiden Trump kenal, pasti nanya, Pak, kapan berhentinya ini perang? Ini sekarang digonjang-ganjing, mau damai, mau tidak damai, damai tidak damai, benar? Kalau perang ya sekalian perang, jangan asal-asal, kayak gaul asal-asal ya. Mau perang tapi tidak perang, mau damai tapi tidak jadi damai. Yang pusing siapa? Ya pusing kita ikut pusing, padahal nggak ikut perang ya. Itulah dunia ini, Bapak Ibu. Ketika kita menaruh pengharapan kita, perhatian kita, fokus kita pada dunia, makanya kita juga ikut, ya. Hatinya, ya, kedamaiannya ikut naik turun. Ada yang naik turun? Damainya hari ini? Coba lihat kiri kanannya, pasti mukanya rada naik turun, ya, tidak senyum, ya. Bisa senyum sebentar, tapi sebentar lagi ke bawah lagi, itu naik turun, ya. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan kita mengenal janji firman Tuhan, kita pasti selalu terbang bagai Raja Wali. Amin. Walaupun sakit, tapi aku tahu Tuhanku penyembuhku. Aku gak akan takut. Dia yang akan mengerti semua perjalananku. Ya, yang Tuhan akan menyediakan segalanya. Aku tetap terbang tinggi. Walaupun aku gagal bisnisnya, pekerjaanku gagal, baru dipecat. Wah, susah sekali dapat pekerjaan. Tapi aku tidak melihat apa yang keadaan diberikan padaku. Tapi aku melihat janji Tuhan. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi di awan. Amin. Itu bagi orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang
takutkan dia atau yang mengenal dia. Takutkan dia itu bukan orang yang gemetaran ya, kayak berhadapan dengan hakim ya, berhadapan dengan yang mau divonis, bukan. Maksud takutkan itu orang yang mengenal dia, orang yang mengasihi dia, orang yang taat akan dia, itulah. Makanya dikatakan firman tadi apa? Dia akan memberitahukan apa? Perjanjian-perjanjiannya. Wah, ini yang luar biasa. Siapa orang yang bisa bertahan hari ini? Orang Kristen yang bertahan hari ini adalah bukan orang Kristen yang rajin ke gereja, bukan orang yang Kristen yang rajin baca firman, bahkan mungkin berdoa. Oh, saya Pak Pendeta berdoa setiap hari, 1 jam minimal, setiap hari. Saudara boleh rajin berdoa, rajin baca kitab, rajin ke gereja, rajin persekutuan, tapi kalau tidak mengerti perjanjian-perjanjiannya, saudara tumbang. Amin. Hari ini sangat cepat, saudaraku. Hari ini ya sangat-sangat berbeda. Makanya hari ini perusahaan-perusahaan pun mencari orang-orang yang bukan lagi punya IQ. IQ ya, kalau kita balik ke mungkin berapa? 30 tahun lalu, semuanya IQ, ya. IQ itu apa? Intelek apa, Bu Dokter? Intelektual. Quotient, intelligence, quotient ya mungkin. Ya, bicara tentang intelektual, bicara tentang seorang yang pintar, seorang yang wah matematikanya 100 terus, ya, 100, ya, bukan gelinding nolnya 1 jadi 10, tapi 10, 100 selalu. Wow, luar biasa. Semuanya cari orang yang pintar matematik, semuanya mau orang insinyur katanya, insinyur kan? Tapi setelah waktu berlalu tidak lagi. Itu zaman-zaman Om Ais pasti kalau orang IQ tinggi, wah kasih hormat, ini dia, ya. Tapi setelah berlalu berapa tahun, apa? Mulai melihat kendala-kendala yang terjadi. Apa itu tahu? Makanya mereka mencari bukan lagi orang-orang IQ. Sekolah-sekolah, universitas bukan lagi melihat orang yang hanya pintar ilmunya, tapi mulai mereka mengerti apa? EQ, emotional quotient. Seorang yang pintar secara emosi. Apa itu yang pintar emosi? Seorang yang bisa mengerti perasaan orang lain. Seorang yang bisa mengendalikan emosi dia. Seorang yang bisa juga menuntun emosi orang lain. Itu yang akan menjadi orang sukses. Bukan hanya sekedar pintar. Rupanya orang pintar itu makin banyak, tapi orang yang punya emosional, kepintaran emosi itu makin tidak ada. Makanya dunia boleh beralih. Oh, IQ saja rupa tidak betul. Harus yang pintar emosinya, yang menguasai amarahnya. Benar? Masih ada yang suka meledak-meledak di sini? Pak Pendeta, aku darah tinggi ini. Jadi kalau tidak marah sehari itu kayaknya nggak tenang hatinya gitu. Setelah IQ berjalan begitu berapa mungkin lama, puluhan tahun setahu saya. Belakangan ini, berapa tahun belakangan ini, saudara tahu apa yang dicari? Ada yang tahu? Apa? SQ. Wah, Bapak kita luar biasa. Tahu apa SQ? Spiritual quotient. Orang yang smart, orang yang pintar di dalam rohaninya. Kok bisa begitu? Karena IQ saja orang pintar secara intelek nggak cukup. Orang yang saya hebat secara emosinya nggak cukup juga. Apa itu SQ? Seorang hanya yang mengerti apa tujuan hidup dia. Seorang yang paham dia diciptakan dengan alasan apa. Apa makna hidupnya. Itulah yang akan menguasai zaman-zaman ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ada di gereja setiap minggu paling tidak, saudara tengah dibina SQ-nya. Jadi siapa orang yang akan menguasai dunia hari-hari ini nanti? Siapa? Pada nggak pede kayaknya. Karena kita harus yakin kitalah orang-orang yang memiliki SQ. Ya,
orang-orang yang memiliki kepintaran secara rohani, itu yang akan menguasai dunia. Karena orang-orang yang paham persis kenapa Tuhan adakan diri saya, diri teman saya, diri staf saya, perusahaan ini, kita tahu dengan persis apa alasannya. Jadi bukan hanya soal pikiran yang pintar, bukan saja soal relasi, hubungan yang pintar, tapi maksud tujuan yang jelas. Itulah orang-orang yang akan memerintah nantinya. Amin. Siap? Katakan sebelah kiri kanannya. Kau masih EQ atau IQ atau sudah SQ? Jadi Bapak Ibu, marilah kita menyukuri semua apa yang Tuhan sudah berikan hari-hari ini. Kita harus banggakan diri kita. Benar? Yang di luar sana boleh pintar tengah mati, boleh hebat. Maka Tuhan bilang, aku menjadikan orang yang penuh hikmat adalah suatu kebodohan bagi kita. Karena bagi Tuhan, kepintaran di luar sana tidak ada apa-apanya. Hanya orang yang punya SQ, hanya orang yang mengerti kehendak rencana Tuhan dalam hidupnya, dialah yang akan menguasai dunia ini. Jadi kalau saudara duduk dengan firman, jangan bilang, bosan aku, itu lagi. Firman yang sama, Saudara tengah dididik, disiapkan oleh Tuhan. Memiliki kepekaan akan spiritual, memiliki kepekaan dalam dunia rohani ini, memiliki kepekaan akan apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan di dalam semuanya ini. Makanya ketika seseorang Kristen ditempa ombak, badai, sakit penyakit mau mematikan, bangkrut, ketika dia punya SQ, dia hanya senyum. Ini hanya perjalanan sementara. Amin. Katakan sebelahnya, itu hanya sementara, jangan takut. Ya. Habis Pak Pendeta makannya nasi putih, paling jauh juga itu daun kelor lagi. Kapan dapat yang lain? Katakan sementara. Percaya SQ akan membawamu terbang lebih tinggi. Karena Tuhanlah yang punya SQ. Tidak ada. SQ itu bukan datang dari perusahaan-perusahaan, tidak. Karena spiritual dilatih bukan dari hal duniawi, bukan sekular. Tapi saya percaya SQ hanya datang dari gereja Tuhan. Amin. SQ hanya datang dari orang-orang yang takut, yang mau mengenal Dia. Itulah. Makanya Bapak Ibu jangan anggap remeh semua firman Tuhan. Karena SQ itu semua datang dari firman Tuhan. Semua kita baca Amsal terutama, yaitu semua hikmat-hikmat daripada Tuhan. Semua firman-firman yang Tuhan sudah berikan kepada itu semua adalah hikmat yang luar biasa, yang membangun SQ kita. Teman kita boleh aja berbangga, dia seorang direktur sekarang. Tapi tunggu dulu. Ketika dia dihantam badai gelombang, dia mungkin hanya maki-maki. Kenapa nasibku begini? Kenapa kok temanku menyebabkan aku jatuh? Kenapa kok dunia ini begini ya sekarang? Sehingga harga-harga naik. Wah, perusahaanku hancur. Orang-orang yang hanya hebat IQ-nya, bahkan EQ juga hanya bisa menyalahkan keadaan. Tapi orang SQ beda. Orang SQ akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Orang SQ akan mengatakan, aku lebih dari pemenang karena Tuhanlah yang memberi kemenangan. Itu orang SQ. Siapa yang mau menjadi SQ? Orang-orang SQ? Nah, banyak lah. Pengen. Itulah pentingnya hal yang kedua apalah? Mengerti, aku juga mau mengenal bukan hanya Dia, tapi mengenal kuasa kebangkitannya. Mari kita baca firman-Nya. Oke. Efesus, mengenal kuasa kebangkitan. Efesus 2:1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal kuasa kebangkitan? Karena pada dasarnya kita sebelum mengenal Tuhan, kita adalah mati. Bahkan setelah kita mengenal Tuhan, kita juga bisa dalam apa? Tanda kutip mati. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Kamu mati
ketika kamu melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran. Benar? Melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, hakikatnya kita mati. Setuju? Setuju? Makanya kita harus kenal kuasa kebangkitan. Tanpa mengenal kuasa kebangkitan, kita akan terus dalam dalam stage, dalam keadaan mati. Termasuk saudara dan saya, walaupun kita ke gereja, kita adalah orang Kristen, sebetulnya jangan-jangan kita banyak dalam keadaan mati rohani. Rohani kita mati. Kenapa? Kita biarkan pelanggaran-pelanggaran, kita biarkan dosa-dosa itu terus ada. Siapa yang masih berdosa? Woi, saya sendiri ya. Masih ada yang berdosa di sini? Oh, setengahnya sudah kudus suci semua. Yang aku separuh. Biasanya yang ngaku ini lebih bagus daripada yang tidak ngaku. Setiap hari kita masih berdosa. Amin. Kalau kita mau jujur, kita masih berdosa. Tak peduli siapa, termasuk saya juga. Termasuk siapapun, saya percaya masih aja. Kadang-kadang ada dosa yang kita memang tidak sengaja. Benar? Kita tidak sadar, tapi sebetulnya itu suatu dosa. Benar? Bangun pagi-pagi, ya baru ngopi sama istri, kita sudah ngomong, tahu nggak? Ya, Pak John ini tahu nggak? Ya, Kak Elvis ini tahu nggak? Dia ngapain kemarin? Ini ya. Itu baru rumors, ya, baru gosip, belum tentu kebenaran. Tapi kita sudah bicarakan, benar nggak? Siapa yang suka begitu? Nggak ada kalau di sini nggak ada. VLC yang luar biasa, ya. Benar tidak? Ya. Kalau ada sesuatu yang baik, ya kita tidak mau bicarakan. Tapi satu yang kurang baik kayaknya, wah paling asik ini ya kan. Makin digosok, makin sip. Berdosa tidak kira-kira? Sebetulnya kita berdosa lah, ya kan? Belum tahu itu benar atau tidak, tapi kita sudah membicarakannya. Seolah-olah itu sudah benar. Sayang tahu nggak sayang? Si ini bilang, ya kan? Si ini bilang, bapak itu, ya bapak pendeta itu, begini. Wah, punya istri 2, selingkuh. Padahal itu masih gosip. Tapi kita sudah ikut bergosip. Masih enak gosip? Siapa yang masih suka gosip? Anak saya tanya, Dad, apa bedanya? Kita ngerumpi. Kalau sini apa namanya sih? Ngerumpi tahu ya? Duduk cerita-cerita gitu loh, ya kan? Apa bedanya kita cerita-cerita dengan yang kata orang sering yaitu gosip? Kita kan cerita ada benarnya. Apa bedanya? Ya, bedanya tentu kita tahu. Kalau gosip itu udah pasti belum tentu benar. Kalau belum tentu benar, ya apa yang bisa kalian lakukan kalau itu tidak benar? Kalau benar pun, apa yang bisa kalian lakukan? Tujuannya beda. Benar? Kalau kita gosip, kita tujuannya hanya senangkan hati. Yang ini nih, kemarin dia juga begituin sama aku. Ini pembalasan, aku ceritakan juga ada yang tentang dia. Ya, tujuannya daging kita senang, daging kita. Tapi kalau kita punya tujuan, walaupun kita namanya saya bilang itu adalah sharing informasi. Sharing informasi itu adalah informasi yang benar, yang saya tahu dengan persis, ya begini, ini keadaannya yang sebenarnya. Namun di balik itu juga jangan lupa, apa motivasi kamu mau kasih tahu orang lain? Kalau motivasinya hanya memberitakan sesuatu yang kurang baik tentang saudara kita, itu kategorinya gosip. Apakah itu bukan pelanggaran? Nah, ingat, kalau kita melakukan pelanggaran, kita tidak sengaja memikirkan sesuatu yang padahal belum tentu benar, kita sudah menghakimi saudara kita.
itu udah termasuk pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Akibatnya kita apa? Mati. Ingatkan sebelah kiri kanannya. Ingat, gosip mati. Gosip dosa mati. Pelanggaran mati. Tidak taat mati. Gak ada tawar-menawar. Benar? Kalau zaman dulu sebelum Yesus ada, apa gantinya? Darah. Benar? Darah. Makanya Yesus, kita masih dalam memperingati kebangkitan, pengorbanan Tuhan. Dia tersalib, darah tercurah sekali selama-lamanya. Itu luar biasa. Kalau enggak kita terpaksa setiap minggu bawa itu, ayam, bawa kambing, mungkin bawa babi kalau boleh ya. Bawa sapi, terpaksa korban, berikan korban yang besar kalau merasa dosanya besar. Kita bersyukur. Makanya kita mengenal kuasa kebangkitan itu sangat penting, karena hanya dengan kuasa kebangkitan kita tahu kita telah bebas. Amin. Walaupun kita sering mati, namun karena kuasa kebangkitan membuat kematian itu bangkit kembali. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada lagi penghakiman. Benar? Condemnation. Kalau Inggrisnya condemn. Condemn itu apa? Tuduhan. Tuduhan. Penghakiman. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak ada penghakiman. Kita tahu, kita melanggar, kita berdosa, kita tahu. Ini waktunya kita bertobat, kita kembali kepada Dia. Amin. Karena aku mau mengenal Dia. Karena mengenal Kristus bukanlah gosip-gosipan. Mengenal Kristus bukanlah omongin orang lain. Mengenal Kristus bukan berpikir negatif tentang orang lain. Amin. Malah kita harus berdoa, kita harus bilang, Tuhan tolong Bapak Gembalaku, tolong saudaraku, tolong dia Tuhan yang aku dengar. Itu mengenal Kristus. Karena mengenal Dia adalah perubahan. Amin. Mengenal Kristus bukan pengetahuan. Mengenal Kristus bukan informasi. Mengenal Kristus adalah perubahan hidup. Mengenal Kristus adalah transformasi hidup. Jadi mengenal kebangkitan itu sangatlah penting bagi kita orang percaya. Mengenal kebangkitan karena kita statusnya sering mati. Tapi ketika kita mengenal kuasa kebangkitan, Dia hidupkan terus. Amin. Sehingga kita berlayak. Ya, kita baca satu ayat lagi. Mari kita baca sama-sama Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Amin. Tubuhmu yang fana. Ini bukan bicara nanti di sorga, Bapak Ibu. Tapi ini bicara kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam tubuh kita yang fana ini. Amin. Tubuh yang penuh mau berdosa ini. Itulah kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kita percaya setiap hari, aku bangun, Tuhan apapun aku kerjakan, bahwa kuasa kebangkitan itu sudah bekerja. Sudah bekerja sampai bahkan kita tidur pun. Ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang gak bisa digantikan siapa-siapa. Dan tidak bisa digantikan apa-apa lagi. Tanpa kuasa kebangkitan, kita semua akan tetap mati. Amin. Tapi kuasa bangkitan yang ada di Kristus juga ada dalam kita. Inilah yang bekerja dalam tubuh kita yang fana. Wah, ini yang luar biasa. Artinya tubuh yang sekarang. Ya. Jadi ketika kita salah, kita melanggar, kita berdosa kepada Tuhan, udah jangan meratap diri. Cepat bersyukur kepada Tuhan. Terima kuasa kebangkitan itu. Amin. Maka tidak ada condemnation, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada tuduhan oleh si iblis. Kalau tidak, maka orang Kristen berkata, aku berdosa nih, aku orang berdosa, aku nggak mau ke gereja.
Aku nggak mau komsel, aku nggak mau baca firman, aku nggak mau berdoa. Karena apa? Aku malu sama Tuhan. Aku orang yang berdosa. Aku belum betul, aku belum benar. Masih ada yang begitu? Masih? Kalau masih kuno lo bilang. Jangan lagi kita ditipu oleh setan. Amin. Jangan, itu tidak ada lagi. Di dalam Kristus kita selalu dibangkitkan. Walaupun kita melanggar, berdosa apapun, tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh Dia. Amin. Bapak Ibu, amin. Hari ini gereja jangan menjadi hakim. Hari ini gereja jangan menjadi hakim saudara-saudara kita satu sama lain. Amin. Jangan jadi hakim. Mengerikan. Kadang-kadang saya lihat di gereja itu lebih mengerikan daripada perusahaan di luar. Gereja itu lebih sadis. Ketika dia menghakimi saudara dia, lebih mengerikan, nggak ampun. Benar nggak Bapak Ibu? Hah? Bang Faren mungkin lebih tahu ini. Ya, kalau ada pun yang bersalah di kantor wali kota, mungkin nggak langsung divonis habis. Tapi kalau di gereja, coba Pak Danse buat satu dosa. Stop, duduk saja, diam saja sana. Kapan perlu taruh di belakang, nggak usah muncul ya. Kadang-kadang kita orang Kristen sangat mengerikan. Kita lebih punya dogma penghakiman kita lebih daripada Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih memelihara budaya demikian, budaya penghakiman manusia kita terapkan di gereja, maka umat tidak akan tenang. Termasuk pemimpin-pemimpin tidak akan tenang. Amin. Seolah-olah tidak ada ruang kesalahan lagi. Tidak boleh buat salah. Kalau di gereja kamu harus perfect, 100% kudus, mulia. Tidak ada kesalahan. Siapa yang masih buat kesalahan? Padahal aja cepat ngaku Jujur. Ya. Ya kalau kita mau jujur kita harus bilang. Termasuk pemimpin besar siapapun, siapa yang nggak benar kesalahan? Mau dimanapun. Benar? Selalu punya kesalahan dalam membuat keputusan, dalam bertindak, dalam berkata-kata, selalu aja pernah membuat kesalahan, menyinggung orang, ya kan? Gak ada 100% kata-kata kita bisa menyenangkan semua orang. Termasuk saya di mimbar ini, gak bisa. Ada saja yang bisa tidak senang. Benar? Jadi kita harus benar-benar buka diri kita. Biarlah Yesus yang menjadi hakim kita satu-satunya. Amin. Bukan kita manusia. Gereja harus bertindak seperti itu. Ya, di Komsel kalau ada yang salah, ada yang berdosa, jangan langsung, jangan dekat-dekat. Nanti dosanya transfer nih, bahaya. Transfer dosa. Lah, saudara yang punya terang aja takut sampai yang gelap, gimana? Gimana kegelapan jadinya? Benar? Kalau kita merasa kita adalah terang dan garam, kita adalah terang dunia ini, kenapa kita takut dengan kegelapan? Orang yang takut adalah orang yang hanya tahu tentang Tuhan, bukan mengenal Tuhan. Kenapa? Orang yang tahu Tuhan tidak punya kuasa apa-apa. Tapi orang mengenal Tuhan, dia tahu dia punya kuasa. Amin. Kegelapan tidak akan bisa bertindak apa-apa lagi, apapun itu. Apalagi zaman AI sekarang. Ya. Saya pernah nanya anak saya iseng, ngomong-ngomong, kamu pernah konseling nggak ya sama AI? Tahu semua AI? Sudah pakai AI semua? Harus rajin belajar tentang AI. Karena orang yang menguasai nanti juga dunia ini adalah orang yang bisa mengontrol, menguasai AI. Bukan hanya menggunakan, ingat, bukan hanya menggunakan. Menggunakan itu mudah, nggak sulit. Tapi orang yang menguasai, yang mengerti, paham persis, makanya SQ diperlukan. Akan menguasai dunia, Pak Ibu. Saya tanya, kamu pernah konseling sama AI? Oh pernah. Gimana? Oh asik gitu. Kok asik ini? Iya. Kalau kau konseling di gereja sama mentor lu, wah, Kak, aku kemarin salah nih, begini. Oh begitu. Iya kamu nggak boleh begitu. Kita anak Tuhan jangan begitu. Begitu kamu itu udah berdosa. Nanti kan Tuhan tidak sayang kamu. Jangan begitu lagi, oke? Udah berubah, jangan lakukan lagi.
2 minggu lagi balik, Kak, aku masih lakukan yang sama, Kak. Nah, ya kan, kamu tidak taat. Kamu nggak mau dengar-dengaran firman Tuhan, ya. Sudah sana, kamu sabat dulu, tenang dulu diri kamu. Ada kayaknya sama, punya pengalaman yang sama. Tapi kalau sama AI, Dad, aku salah gini loh AI. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu bisa perbaiki begini. 2 hari lagi, 3 hari lagi aku masih salah. Oh, caranya kamu begini. Nyaman aja deh. Nggak ada tuh yang bilang, kamu memang pendosa, kamu memang suka dosa, kamu tidak taat ya. Nggak ada itu. Ya. Kalau AI balas begitu gimana kira-kira? Oh, komputer dibanding-banding pasti. Nah, saudara ingat, jangan kita dikalahkan oleh dunia ini. Amin. Gereja harus bertindak lebih benar. Amin. Karena kebenaran hanya ada di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Kebenaran itu hanya mutlak ada di sini. Kita jangan mencampur adukan. Oh, karena kebiasaan di luar begini, kita buat kebiasaan di gereja begini. Jangan. Yang terakhir, apa? Selain mengenal kebangkitannya, kita juga coba persekutuan dalam penderitaannya. Wow, ini yang paling tidak enak, ya kan? Menderita diajak sama-sama. Persekutuan koinonia, artinya bermitra, berpartner, ya, bersama-sama. Persekutuan dalam penderitaannya. Siapa yang mau ikut menderita bersama Kristus? Amin. Siapa yang mau? Lebih tegas, siapa yang mau? Amin. Terjadilah Tuhan. Yang angkat tangan, siapa yang mau? Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap harus masuk. Amin. Oh, saya nggak mau Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena apa? Kalau kau mau masuk dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kau harus mati dalam penderitaan. Benar? Karena hanya penderitaan ini adalah jalan kita melalui kematian. Tahu maksud saya? Hanya lewat penderitaan lah baru kita bisa merasa mati. Benar nggak? Kapan orang berkata, aduh mati aku. Kapan? Ketika dia menang lotre? Ketika dia dipromosi di perusahaan, dia bilang sama bosnya, mati aku bos, kenapa aku dipromosi? Kan nggak ada ya. Ketika orang kemalangan, benar? Ketika orang ditipu, ketika orang bangkrut, ketika orang dipecat, mati aku. Dia masuk dalam kematian. Makanya kita masuk dalam penderitaan. Penderitaan itu adalah suatu jalan supaya kita mati untuk diri kita. Kita mati ya atas diri kita. Kita mau mati atas daging kita. Sehingga kuasa kebangkitan itu sempurna bekerja. Karena hanya ada yang mati baru bisa dibangkitkan. Benar? Kalau tidak ada yang sakit, tidak ada yang bisa disembuhkan. Setuju? Tidak ada yang sedih, tidak bisa ada dikatakan diberi kebahagiaan. Benar tidak? Gak ada orang yang sehat-sehat bilang, woi, aku disembuhkan, terima kasih Tuhan. Gak ada. Benar? Harus dia sakit dulu, baru dia bilang, terima kasih Tuhan, aku disembuhkan. Benar? Karena ya sakit, baru disembuhkan. Kalau yang sehat tidak disembuhkan namanya. Jadi saudaraku, kalau engkau gagal, itu adalah proses di dalam kebangkitan. Ketika engkau gagal, disitulah engkau bisa berkata, aku sukses sekarang. Benar? Ketika engkau sedih, baru engkau bisa berkata, sekarang aku bahagia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tanpa melewati penderitaan, tanpa melewati kematian di dalam diri penderitaan kita, kita gak akan pernah dibangkitkan. Kita tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup ini. Maka jangan takut. Saudara mau sukses? Gagal dulu. Tahu yang punya Kentucky? KFC? Sini ada KFC kan? Ada. Ya. Colonel Sanders, ya, Colonel Sanders namanya. Dia gagal bisa dihitung hampir 1000 kali. Tahu? Ketika dia usia 65 atau 70 ya. 65 atau 75. Udah tua.
baru akhirnya resep ayamnya bisa diterima, diakui. Sehingga sekarang menjadilah ya salah satu outlet ayam goreng terbesar di dunia. Dia gagal bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali, bukan, hampir 1000 kali. Dia buat ini gagal, dia buat itu gagal. Thomas Alva Edison, pencipta siapa? Lampu, juga ribuan kali gagal. Jadi saudaraku, jangan takut kegagalan. Amin. Kita mau bersekutu dalam penderitaannya, amin. Kadang-kadang kita masuk bersekutu dalam penderitaannya, artinya kita mengatakan, Tuhan aku mati, bangkitkan bersama Engkau, supaya aku menjadi pemenang dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, masuklah dalam penderitaan bersama Dia, karena hanya itulah jalannya untuk memiliki kemenangan dalam hidup ini. Kalau percaya, mari kita bangkit bersama, kita katakan amin Tuhan. Mari kita sembah puji Dia, kita katakan, deklarasikan bahwa Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu membawa kami kepada kemenangan, kepada victory. Makanya saudara, ini tidak kebetulan bahwa gereja ini, komunitas ini bernama Victory Life. Karena kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Kalau saudara masih sakit, masuk di dalam itu dengan bersyukur pada Tuhan dan percaya Dia bisa membangkitkan kematian dari sakit kita menjadi kesembuhan yang ajaib. Kalau saudara kesulitan dalam keuangan saudara, masuk di dalam itu, bersyukur pada Dia sehingga saudara akan dilepaskan, diberi kebebasan di dalam setiap keuangan saudara, dalam hubungan keluarga, dalam seusaha saudara, dalam pekerjaan saudara, masa depan saudara ketika kita merasa sudah mati, tidak ada lagi apa-apa, tapi percaya disitulah kuasa bangkitan Tuhan bekerja. Ketika kita mengenal Dia, kita mengatakan aku mengenal Engkau Tuhan, disitulah kuasa yang bekerja akan membangkitkan setiap yang mati di dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam tubuh yang fana ini, kita mengalami kehidupan bersama dengan Dia. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau engkau mengalami tantangan-tantangan dalam hidupmu, kematian-kematian, jangan takut. Mari kita angkat tangan kita bilang, aku bebas, aku ini Tuhan. Jujur pada Dia, gak usah malu, kita harus jujur. Kita memang bukan orang yang sempurna, kita bukan orang-orang yang hebat bagi orang di luar sana, tapi kita hebat di mata Tuhan. Kita luar biasa di rumah Tuhan, di hadapannya kita ngakui, ini aku Tuhan, aku penuh kekurangan, aku sering marah-marah, aku sering emosi, aku sering tidak percaya, aku sering curigaan sama saudaraku, bahkan curiga sama Engkau. Aku tidak yakin imanku bahwa Engkau bisa lakukan semua ini. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan hari ini, aku mau mengenal Engkau Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu melepaskan kematianku menjadi hidup yang luar biasa, menjadi hidup berkemenangan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Lihat semua tangan-tangan terangkat. Yang sakit disembuhkan, yang kesulitan keuangan dilepaskan, bebaskan. Yang kesulitan dalam usaha pekerjaannya dibebaskan dalam nama Yesus. Akan dipromosikan oleh Tuhan lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Yang punya hubungan tidak baik, suami istri, orang tua anak, dibangkitkan di dalam nama Yesus. Anak-anak yang bermasalah dalam studinya, karakternya, dibangkitkan kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami serahkan umat-Mu. Kami serahkan Tuhan, hamba serahkan semua umat-Mu. Bapa, biarlah kekuatan daripada Tuhan, kuasa kebangkitan menyertai umat ini Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, hidup dalam berkemenangan, hidup dalam janji-janjinya Tuhan, hidup dari Tuhan setiap apa yang Tuhan telah siapkan dan berikan hari ini. Kami bersyukur, kami terima kasih dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin, amin, amin.